kalau yang dimaksud dengan takfiri itu sebenarnya dilakukan oleh siapapun dari segala kelas yang terpapar oleh paham ini. Paham ini terus terang kita harus jujur bahwa paham takfiri ini lebih banyak diusung oleh orang-orang Wahabi Salafi. Karena mereka memang sangat suka sekali membid'ahkan orang, memurtadkan orang, menganggap orang lain musyrik, dan orang-orang yang berbeda dengan dirinya itu dianggap kafir. Ini al-wala wal bara. Ini konsep al-wala wal bara jelas sekali. Nah, inilah kemudian yang dibawa oleh mereka, paham Wahabi Salafi ini, untuk bisa membuat sekat antara orang yang dianggap berbeda dengan dirinya ini. Jadi orang yang dianggap berbeda dengan dirinya itu dikafirkan. Nah, ini juga diusung oleh teroris-teroris yang hari ini tertangkap di Indonesia dan tertangkap di seluruh dunia. Ini juga diusung oleh Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab, Boko Haram, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, Jabhatun Nusra, Liwaut Tauhid, Free Syrian Army, Abu Sayyaf, dan seluruh organisasi teroris di dunia ini. Itu juga penganut paham Wahabi Salafi yang memang nempel dengan takfir itu. Jadi jangan kemudian coba buktikan di mana Wahabi atau Salafi itu terlibat dalam terorisme. Ini aja deh, ambil simpelnya. Apa tuh, Mas? Dakwah yang diberikan oleh ustadz-ustadz Wahabi Salafi ini, ustadz-ustadz Salafi ini, itu sama persis keyakinannya dengan teroris yang hari ini ditangkap di Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau mereka mengharamkan wayang, mereka juga mengharamkan pajak, mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan demokrasi, demikian juga dengan teroris. Dan kita harus tahu, saya curiga dari sejak awal dan saya menyuarakan ini, penganiayaan Bang Ade Armando kemarin, ini ya, penganiayaan Bang Ade Armando, itu juga berangkat dari takfir. Karena jargon yang dipakikan ketika memukul kan jelas. Halalnya darahnya halal, penista agama dan lain-lain. Ya, padahal ini mungkin satu hal yang terakhir yang harus kita ketahui adalah perbedaan pemikiran dalam Islam itu sebenarnya tradisi yang justru menjayakan Islam. Ini harus tahu. Artinya perbedaan pemikiran dalam Islam itu justru dijadikan diskursus di dalam Islam yang akhirnya membangkitkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ini harus diketahui oleh publik. Dulu sebelum orang Eropa itu punya paham ateis, di Islam itu sudah ada pemikir-pemikir ateis. Ini harus tahu. Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi. Ini pemikir-pemikir ateis dari Islam. Dari dunia Islam, dari Arab. Apakah mereka dibunuh? Tidak. Tidak ada yang dibunuh satupun. Mereka itu meninggalnya karena sakit. Bahkan Abul A'la Al-Ma'arri ini buta sepanjang hidupnya. Dari sejak bayi. Dan dia meninggal umur 91, bukan karena dibunuh, dipenggal, karena berbeda pemikiran. Kurang ekstrim apa coba? Dia nggak percaya Tuhan, tapi di Islam itu dibiarkan. Jadi atmosfer kebebasan berpendapat dan berpikir itu waktu itu sangat dihargai. Adalah tradisi Islam. Tradisi Islam. Makanya Islam itu sangat hebat dalam ilmu pengetahuan. Tapi ketika Islam berkenalan dengan politik, Islam berkenalan dengan brutalitas, pembunuhan, pemenggalan, pembakaran, penggantungan. Ini setelah Islam berkenalan dengan politik. Dan ketika Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan, Islam itu berkenalan dengan kemanusiaan. Kan dibiarkan. Abul A'la Al-Ma'arri, Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi, itu sangat luar biasa. Nah, ini yang harus, tradisi-tradisi inilah yang kemudian hilang. Itulah mengapa Bang Ade Armando kemarin dianiaya atas nama agama. Di bulan puasa. Dan Bang Ade juga sedang berpuasa. Ini sesama Islam. Makanya saya curiga ini adalah efek langsung dari paham-paham takfir itu tadi. Oke, jadi paling tidak kita sudah bisa melihat bahaya dari paham takfir dari kasus Bang Ade dan kasus-kasus pembunuhan yang lain ya, Mas? Dan secara histori pada 1400 tahun lalu. Oke.